Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu gadai syariah atau rahan? Dalam fikih muamalah, ar-rahan yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Secara bahasa, rahan berarti tetap dan lama, yakni tetap atau berarti pengekangan dan keharusan. Secara istilah, rahan artinya penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Jadi, ar-rahan atau gadai merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut sebagai jaminan marhun bih sehingga rahin bisa mengambil marhun bih. Sedangkan pegadaian syariah merupakan sebuah lembaga keuangan non-bank yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah, yaitu efisiensi, rasionalitas, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Dasar hukum gadai dan pegadaian syariah. Yang pertama, terdapat pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwa muamalah tidak secara tunai ketika safar dan tidak terdapat penulis untuk menuliskan transaksi itu, maka ar-rahan dalam kondisi itu hukumnya sunnah. Dalam kondisi mukim, hukumnya mubah. Dari ayat tersebut juga terkandung makna ar-rahan boleh dilakukan baik safar maupun mukim. Yang kedua, pada hadis Nabi Muhammad SAW terdapat pada hadis Aisyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya Nabi SAW membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara berhutang, dan beliau menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2513 dan Muslim nomor 1603. Ketiga, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 25 DSN MUI 3 2002 tentang rahan. Fungsi pegadaian syariah. Yang pertama, mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. Yang kedua, menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat. Yang ketiga, mengelola keuntungan perlengkapan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
Yang keempat, melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian. Produk-produk pegadaian syariah. Yang pertama, rohan, yaitu pembiayaan rohan dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Yang kedua, arum, yaitu pembiayaan arum pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Ketiga, amanah, yaitu pembiayaan berprinsip kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Barang jaminan gadai. Yang pertama, barang-barang perhiasan, yaitu emas, perak, platina, intan, dan lain-lain. Yang kedua, barang-barang elektronik seperti laptop, TV, kulkas, dan radio. Ketiga, kendaraan seperti sepeda, motor, dan mobil. Keempat, barang-barang rumah tangga. Kelima, mesin, yaitu mesin jahit, mesin motor kapal. Keenam, tekstil. Ketujuh, barang-barang berharga, yaitu saham, obligasi, dan lain-lain. Sumber pendanaan pegadaian syariah. Terdapat 5 sumber pendanaan, yaitu pada modal sendiri, pada penyertaan modal pemerintah, pada pinjaman jangka pendek dari perbankan, pada pinjaman jangka panjang yang berasal dari kredit lunak Bank Indonesia. Yang kelima, pada masyarakat melalui penerbitan obligasi. Akad dalam pegadaian syariah. Yang pertama, akad rohan. Akad rohan dilakukan dengan cara rahin menyerahkan barang berharga atau bergerak kepada murtahin sebagai jaminan dari uang yang diterima tahin. Pada akad rohan, apabila marhun dapat dimanfaatkan murtahin seperti sebuah ruko yang digadaikan dapat disewakan atau buat tempat usaha murtahin yang dihasilkan nanti dapat dibagi hasilkan dengan apa yang dipunya barang jaminan. Pada akad rahan, nasabah menyepakati untuk menyimpan barangnya kepada murtahin di kantor pegadaian syariah, sehingga nasabah akan membayar sejumlah ongkos kepada murtahin atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap marhun. Skema pada akad rahan. Pada awalnya, rahin datang ke pegadaian membawa marhun sebagai jaminan. Lalu, setelah itu, pegadaian menaksir harga dari marhun tersebut. Kemudian, pegadaian memberikan uang seharga marhun ke rahin dengan ketentuan kembalian dalam waktu yang disepakati antara kedua belah pihak tersebut. Yang kedua yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah hanya dapat diterapkan pada rahin yang menginginkan gadai barang untuk keperluan produktif. Artinya, dengan menggadaikan barangnya, rahin tersebut mengharapkan adanya kerjasama. Marhun yang dijaminkan adalah barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan oleh rahin dan murtahin. Rahin akan memberikan bagi hasil atau profit loss sharing berdasarkan keuntungan usaha yang diperolehnya kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan sampai modal pinjam terlunasi. Skema akad mudharabah. Awalnya, rahin datang ke murtahin dengan membawa jaminan. Jaminan tersebut digunakan untuk usaha bersama atau kerjasama bersama. Setelah itu, ditaksir harga jaminan tersebut. Kemudian, melakukan perjanjian untuk membagi hasil keuntungan dari usaha tersebut.
Pembayaran pinjaman dilakukan tanpa adanya potongan. Setelah perjanjian tersebut terrealisasi, maka keuntungan dapat dibagi antara kedua sesuai dengan kesepakatan di awal tadi. Yang ketiga yaitu akad ijarah. Akad ijarah adalah akad yang objeknya berupa penukaran manfaat benda pada mana tertentu dengan suatu imbalan atau kompensasi. Skema akad ijarah. Pada awalnya, Rahin datang ke Murtahin dengan membawa jaminan. Jaminannya tersebut yaitu berupa barang bergerak yang bisa diambil manfaatnya. Dan barang tersebut disewakan kepada Murtahin karena Murtahin akan mengambil manfaat dari barang tersebut. Ketika Murtahin pelunasan, Rahin mengembalikan utang dan membayar biaya admin untuk perawatan barang tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.